Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia subtema 4, tema 3. Sebelum belajar, bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar hari ini. Amin. Judul kita hari ini adalah Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah mempelajari perubahan wujud benda. Ada 6 perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Dan sekarang kita akan mempelajari keajaiban perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu bertani garam. Silahkan dibuka bukunya halaman 174. Garam yang bunda kalian gunakan untuk memasak dihasilkan dari air laut. Para petani garam membuat ladang garam di pinggir pantai. Ladang itu berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di sepanjang pantai yang tidak memiliki banyak sungai seperti di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Selanjutnya, bagaimanakah proses untuk menghasilkan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak harus dipadatkan terlebih dahulu. Yang kedua, air laut dialirkan ke dalam tambak dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Akibatnya tinggallah kristal-kristal garam di dalam tambak. Setiap hari, air laut dalam tambak harus selalu ditambah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, dan penambahan ini bertujuan untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak dapat dipanen. Memanen garam tidak boleh menunggu musim hujan tiba. Jika sampai bertemu dengan musim hujan, kualitas garam yang dihasilkan akan rendah. Setelah dipanen, garam-garam itu dijual ke pabrik. Dan setelah sampai di pabrik, garam-garam dari petani ditambah zat yodium. Selanjutnya, garam yang telah beryodium dikirimkan ke daerah-daerah, dipasarkan di toko-toko, dan akhirnya dibeli oleh bunda-bunda kalian. Pada pembuatan garam ini melibatkan proses perubahan wujud yaitu penguapan air laut. Yang kedua, membuat permen jelly. Silahkan dibuka bukunya halaman 180. Pernahkah kalian makan permen? Jenis permen apakah yang pernah kalian makan? Permen tidak hanya berbentuk kristal yang keras, tetapi juga ada permen yang kenyal sehingga mudah dikunyah. Permen ini terbuat dari jeli atau agar-agar. Kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, campurkanlah sebungkus agar-agar dengan air, gula, dan sedikit pewarna makanan. Setelah itu, masaklah campuran tersebut di atas kompor dengan api sedang. Setelah itu, aduklah terus-menerus hingga mendidih dan angkatlah masakan atau agar-agar tadi dari kompor, kemudian tuang ke dalam loyang plastik dan biarkan hingga dingin dan mengeras. Setelah itu, permen jeli yang sudah mengeras dapat kalian iris-iris sesuai dengan selera kalian. Pada pembuatan permen jeli ini terjadi perubahan wujud membeku, dari cair menjadi padat. Cair berupa campuran dari masakan agar-agar tadi dan menjadi padat setelah agar-agar tersebut mengeras. Materi selanjutnya yaitu pemanasan global. Dapat kalian lihat di halaman 188. Pemanasan global disebut juga global warming.
Pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat, dan penyebabnya adalah polusi udara. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan adalah penyebab polusi udara. Penyebab polusi udara disebut juga polutan. Gas polutan menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Karena suhu di bumi yang semakin lama semakin panas, es yang berada di kutub utara maupun di kutub selatan mencair. Dan hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut menjadi naik sehingga dapat menyebabkan beberapa pulau tenggelam. Akibat pemanasan global ini dirasakan juga oleh tumbuhan dan hewan. Banyak tumbuhan dan hewan sulit beradaptasi, sehingga semakin lama mereka dapat mengalami kepunahan. Akibatnya, bencana kelaparan melanda manusia karena kekurangan bahan makanan. Bagaimana caranya agar kita bisa membantu mengurangi laju pemanasan global? Misalkan dengan berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat yang dekat, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon dan merawat tanaman, serta hemat dalam menggunakan listrik dan air bersih. Perubahan wujud apa yang terjadi pada pemanasan global? Pada kasus ini terjadi perubahan wujud mencair, dari padat menjadi cair. Bentuk padatnya adalah es di kutub utara dan selatan menjadi cair berupa naiknya permukaan air laut. Materi selanjutnya adalah mengembun, ada di halaman 196. Apakah kalian terbiasa olahraga atau jalan-jalan di pagi hari? Di pagi hari yang dingin, rumput dan dedaunan basah karena embun. Embun adalah peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena udara di pagi hari masih dingin. Uap air dalam wujud gas berubah menjadi air. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Materi selanjutnya yaitu proses terjadinya hujan. Silahkan dibuka bukunya halaman 202. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat ini kita akan membahas proses terjadinya hujan. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit. Hujan terjadi karena adanya proses perubahan wujud. Sebanyak 70% permukaan bumi terdiri dari air. Air berupa air laut, air danau, sungai, maupun kolam. Saat siang hari, panas matahari menyebabkan permukaan bumi menjadi panas. Akibatnya, air di permukaan tadi seperti air laut, air danau, sungai, dan kolam menguap. Uap air tersebut naik ke atas. Semakin lama, jumlah uap air semakin banyak sehingga terbentuklah awan. Awan yang bergerak semakin ke atas menyebabkan udara semakin dingin, sehingga awan berubah menjadi titik-titik air. Semakin lama jumlah air bertambah dan semakin banyak. Akhirnya titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik air itulah yang dinamakan hujan. Bagaimana urutan proses terjadinya hujan? Simak gambar berikut ya. Yang pertama, air di permukaan menguap. Yang kedua, terbentuklah awan. Yang ketiga, awan mengembun menjadi titik-titik air. Yang keempat, titik-titik air jatuh ke bumi atau biasa kita sebut dengan hujan. Yang kelima, titik-titik air yang jatuh tadi atau hujan, airnya kembali ke laut. Itulah urutan proses terjadinya hujan. Itu tadi pelajaran yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.